Bersamamu bila kau selalu bersamanya, Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Allah pastikan bersamamu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Belajar tetap aman-nyaman buat semuanya. Jadi kalau anaknya juga lari-lari, tolong diperhatikan Bapak. Saya tidak akan berlama-lama ya, hanya menyambut saja Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah, semuanya Allah lancarkan semua rangkaian kegiatan 2 hari ke depan ya, dan diberikan kesehatan kepada guru kita Ustaz Rahmat, Ustaz Yudi juga, kemudian ke Ustaz Heri Suheri yang insya Allah sore ya, Ustaz Heri Suheri insya Allah akan hadir sore untuk mengisi acara besok, acara Batek ya, pembetulan tulang belakang ya. Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan, teguhkan hatimu, usahlah kau. Berarti sunnah itu memang betul-betul dibenci sama jin dan setan ya. Termasuk ini makna ataupun apa namanya kalau ini ya, tanda petik ini semacam kayak tafsiran ataupun istihad anak ya, level-level inilah ya, level-level mikro ya. Ternyata dan memang terbukti. Biiznillah sudah ribuan klien yang bisa kami bantu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, termasuk bekam Bu, sangat efektif buat anak-anak yang hiperaktif. Mulai kapan bisa dibekam? Dari 4 tahun ke atas. Ya, tapi beberapa kasus anak 2-3 tahun pun kami bekam. Tapi titiknya hanya 1 saja. Tarikannya jangan 3, setengah atau 1. Dan torehannya cukup 1 atau 2 saja. Syaratnya hungkulnya agar keluar toksin. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, homsun min sunanil mursalin. 5 hal termasuk sunnah para rasul. Al-haya, rasa malu, wal hilmi, pemaaf, wasiwak, wal hijamah, bekam, wasiwak, wa ta'atur. Bekam, siwak, dan wewangian. Ternyata berarti usia hijamah ini sudah cukup lama. Tapi kenapa kita seperti inferior? Seolah-olah para praktisi bekam ketika bertemu dengan praktisi akupuntur apa? Minder, jangan. Paham ya? Insya Allah kita lebih punya izah loh ya. Punya izah. Di terapi akupuntur tuh nggak ada sensasi ruhiyah, nggak ada. Ya. Bahkan anak tes case dibekam sama sinse yang non muslim. Teu aya efek. Ya, masa anak sampai bersumpah ya? Nggak ada efek sama sekali. Garing amat sih. Ketika dibekam sama sesama muslim, ya. Apalagi yang muslim yang hanim, yang nyunah begitu. Setelah dibekam tuh, masya Allah, langsung cerah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW kan, nikmal abdul hijam, sebaik-baik hamba adalah juru bekam. Ya, yudhibud dam, karena bekam itu mengeluarkan darah yang rusak. Ya, wa yuhibbul solbi, melunakkan semua anggota tubuh yang keras. Keras bisa karena stagnasi darah, bisa kolesterol, apalagi bisa darah tinggi, bisa tigesida, banyak ya. Dan salah satu ciri utama kolesterol apa? Bahunya keras dan berat. Titik naon di dia yo? Titik apa di sini? Di kuda bau titik apa namanya ibu-ibu, bapak-bapak?
Katifain. Masya Allah, titik yang luar biasa Katifain ini. Salah satu titik wajib kalau tempat kami ya. Dah hampir semua ibu-ibu teh, ibu-ibu akhir zaman, mudah gemuk susah kurus. Betul ya? Dan banyak di tubuhnya banyak sumbatan. Ya makanya ibu-ibu ini salah satu yang paling banyak penderita kencing manis. Kenapa? Karena banyak menelan janji-janji manis ya. Tolong jangan jangan bercanda ya, jangan ya. Jadi ini serius ya. Ya, yang kedua tentang bekam di kepala. Lain tuh maka cingela. Kepala teh kan teu sarua. Ada yang saya sering pas membekam kepala, ternyata bentuknya begini ya. Nya ari pas dibekam di dia teh atuh molonyon. Cus. Coplok, getih loba. Parmat ya naon? Asik aja. Oh, punten Bapak punten. Aduh si Papa amat cenah. Saya dimarahin. Oh, penuh ke bawah. Aduh, maaf. Kan nggak boleh nyalahin si kepala si pasien, kepala Bapak sih gitu ya. Jangan ya. Ketua amat terapisnya kapok nanti ya. Maka rekayasanya atau manipulasinya kanan kiri. Oke, Kang Abah Gazi, kanan kiri. Jadi kayak tanduk aja. Nah, itu pun sudah terkategorikan mugit. Oke, clear ya. Depanan dikit. Tapi kalau titik ini udah yapuk. Ya, titik ini sudah yapuk. Pencet ininya pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nanti kasih madu. Kasih madu. Ya, sok. Si musanya kasih madu. Putarnya ke arah kanan, menaikkan dia. Kalau ke kiri menurunkan. Nah, betul. Oke, ya. Sama di belakang juga. Seperti itu. Jadi, pandai-pandailah kita. Nah, gimana dengan bekam ini? Akan ke depan sini, Kang. Akan ke sini. Ini kan ada uji coba yang ya. Depan. Ini teh bekam ketampanan, bekam estetika ya teh. Maksudnya naon ya teh? PKD sih naon ya nih kali. Ganteng Pak. Oh tambah ganteng. Ada niat untuk nambah lagi kan? Itu Pak. Tahu deh, tina katingali deh. Mudah-mudahan ada. Nah, Oke. Yang jadi poho. Ya, sini nih. Ini nggak dianjurkan bekam di sini. Nah, di sini tah. Nah, atau ngambil di atas telinga. Mantap, masya Allah. Tapi di sini saya ada pasien. Maklum masih semangat dulu dan belum tahu efektivitas titik ya. Kan belajar dari pengalaman ya. Saya bekam di sini dia pasien teh kenceng sampai 4 tarikan. Pasien begini. Dipikir teh dia sedang menghayati, sedang baca doa. Mantap cek anak tehnya. Ngatur pasien teh lama-kelamaan keluar air mata. Nahan sakit benernya. Udah jadi lepas, diplok kayaknya. Ditoreh ku anak teh. Sedot lagi. Tambahin lagi. Udah beres. Hampir sebulan baru hilang. Ternyata ya titik dahi ini atau kening adalah area di muka yang paling tipis. Ya, paling pedas dan hampir nggak ada manfaatnya. Ya, hampir nggak ada manfaatnya. Bukan tambah cakep yang ada, tambah ninggalin mana di stempel usaha ya. Pusing Pak. Ih, jangan ditanya Pak. Sini tah. Nah, yang kedua punya 80/60. Ternyata diginiin, lambat kembalinya. Tekan jempol, lambat. Matanya ternyata pucat, konjungtiva pucat banget. Paro, bibirnya pecah-pecah. Lidahnya pucat, putih, dan bergetar ketika dikeluarkan. Tapi kekeh yang dibekam. Maka ambil titik yang menaikkan tensi dan menaikkan panas dalam tubuhnya. Mau tahu enggak? Mau tahu aja, mau tahu banget? Mak mau tahu banget, mau tahu aja? Lagi mah banget itu Mak. Maka yang pertama adalah diseluncur dulu. Dan kasih madu di bawah lidahnya. Ya tadi ya, madu apa saja. Ingin langsung ngambek,
maka kasih kalimat, ibu akan dimadu. Ah, tidak. Langsung ketika naiknya darahnya, nu ayah-ayah mah segitu. Kan ayah lagu nak, madu tak gentar ya. Tuh. Ya, oke, lanjut ya. Kasih madu di bawah lidah berapa lama dan berapa banyak? 1 sendok kalau bisa madu hutan. Lamanya minimal 5 menit. Maka akan banyak air liur ngumpul dengan madu tadi. Penuh mulut. Tahan, telan, rasakan. Di bawah lidah ada 5.000 saraf dan semuanya mengarah ke jantung. Makanya titik sentral terapi Linta adalah ujung lidah. Ini jantung. Ini jantung. Masya Allah. Kami jadi praktisi Linta sejak kurang lebih tahun 2010-an. Wah, udah nggak terhitung. Yang tidak jadi dioperasi di rumah sakit harapan mereka. Rumah sakit harapan mereka. Karena kita tidak pernah berharap. Na'udzubillahi min dalik. 1 ring 120 juta. Kali 4 atau 5 ring kalikan. Setiap 5 tahun diganti. Ya. Nah, udah gitu dia minum jahe. Jangan jahe tunggal. Campur madu atau kasih teripang laut atau gamat. Naik dia. Keringetan biasanya. Seluncur. Ingat, seluncurnya dari bawah ke atas. 1, 2. Setelah itu apa? Kop kering. Paru-paru, belikat, lambung, ginjal, kop kering aja. Yang di bekam basah hanya 2 titik untuk menaikkan tensi dan menaikkan kondisi hemoglobin darahnya. Apa? Titik pain saja cukup. Kedua titik itu adalah menaikkan kondisi tubuh dari lemah menjadi kuat, menjadi strong. Insya Allah. Lihat, apalagi kalau di akhir pasiennya kita bilang, ibu gratis. Jeung nasi kotak, padang, kasih kikil, jeung rendang. Insya Allah tambah segernya. Hanya 2 titik saja yang bekam basah. Katipain saja, yang lainnya bekam kering, kop kering. Jadi kop kering juga penting. Ini kan ada Orpro yang melarang kop kering. Ya, kop kering juga penting. Makanya ilmu itu, ya Ustadz Hermawan ya, ilmu itu holistik, mujmal, ya, sumulia, sempurna, menyeluruh. Insya Allah. Nah, tapi kalau pasien datang yang tipe panas, suaranya udah beda. Nama saya Basir. Mukanya merah, ujung lidahnya merah. Maaf ya. Kemudian biasanya berbanding lurus dengan tubuhnya, gemuk biasanya. Maaf ya. Suaranya berat. Telapak tangannya pada memerah, dipegang panas. Dan kita beberapa kali mendapati biasanya bapak-bapak si kancing depannya dilepas sampai ke dada, sampai kena angin dan terkena sinar matahari. Itu memang tipe-tipe panas. Kalaupun tidur, orang tipe panas tuh tengah rengkol, tapi begini. Pernah lihat orangnya tidurnya begini? Wah dia, ini teritorial kekuasaan aku. Datang, nyolek, hilang nyawamu. Ya, pan kieu hari nagenya. Ya. Dan itu sukanya minumnya apa? Air es. Karena tubuhnya panas. Padahal kebalik kita, mandi itu pakai air sejuk, minum itu pakai air hangat. Orang lain minum ku cai tiis, mandi cihaneut. Mung teu jadi hotel teh mun cihaneutan. Saya water hotel mung teu jadi cenah. Naon cenah? Eta mah bintang 5 cenah. Plus cenah atau minus. Nah, lanjut ya. Tensi biasanya tinggi dia. Tensi pasien tersebut biasanya tinggi. Ya. Tensinya tinggi di atas 140 150. Apalagi ya. Kemudian sama triglyceridanya, kolesterol dan elemen-elemen lainnya di dalam tubuhnya adalah tinggi. Maka yang pertama dibekam untuk menurunkan tensi tadi. Nanti kita sering aja tadi. Kalau kami di sana yang tensi tinggi, yang pertama kami bekam Bu Pipit Ustadz Ahmad adalah titik ginjal. Nah, cing. Kenapa? Wah, ini maza. Karena di dalam ginjal ada anak ginjal yang bernama kelenjar adrenalin. Itu yang mengeluarkan hormon panik. Ya, itu yang mengeluarkan hormon panik. Beberapa kali ya, ada seorang ibu datang ke rumah. Ya, ternyata
anaknya tidak lulus taruna, galau dia, tensinya naik, dilihat aja. Tapi Pak Rahmat, aku udah lama diet garam rendah. Oke, dilihat, ini bukan tensi naik karena pembuluh darah, tapi karena paniknya apa? Hormon adrenalinnya. Maka diredakan, dikeluarkan kelebihan panik itu dengan bekam. Bekam basah, harus bekam basah. Ya, tadi siapa ya? Ada yang ngechat ke anak, kemudian dari Pak, tensinya tinggi Pak, dia 190. Kalau kami di Yomeho dulu sama di totok punggung. Ya, buat apa coba? Buat relaksasi, nyaman. Sambil dengarkan murotal Al-Quran. Terus aja, pelan-pelan aja. Terus baru kemudian dibekam. Titik ini dulu, baru di akhir. Jangan sekaligus ya, titik katifain tambah kahil. Kalau katifain saja tadi apa? Untuk menaikkan tensi, maka tambahkan kahil. Maka kahil ini fungsinya untuk menurunkan tensi. Tapi tidak boleh membekam seperti itu pada pasien orang yang sedang hamil. Kecuali hamilnya di atas 9 bulan. Boleh. Insya Allah. Jadi sudah terpetakan ya. Nanti walaupun di grup, mudah-mudahan anak akan share diagnosa medis dan non medis PR. Tagih tad. Tad. Ini Ustadz Ahmad, Ustadz Hermawan jadi admin di grup forum terapis. Nah, insya Allah anak situ pun jadi admin. Ya, ada banyak informasi. Insya Allah. Nah, setelah itu baru ketahuan. Ya, ini pasien mau dibagaimanakan. Ya, karena tidak serta-merta kita langsung memukul rata. Semua pasien itu bisa dibekam. Nanti anak share juga deh kontraindikasi bekam apa. Titik larangan. Jam berapa yang tidak boleh. Hati-hati loh ya. Karena banyak yang dibekam pada jam-jam tertentu ternyata langsung meninggal. Ayatan. Masa dibekam jam 1 malam? Bukan. Tubuh sudah istirahat semua. Teori bekam, teori radang. Radang itu adalah tubuh disakiti kan dengan sengaja kan. Perus. Orang kan yang jerenges, apa jerenges itu kalau di Indonesia? Cengeng. Sakit tahu. Padahal iya, biasa ketemu sama anak-anak manja kan kayak gitu. Sengajain aja. Dan biasanya kalau pasien-pasien seperti itu mohon maaf ya, itu sukar sembuh. Apalagi yang dia tidak punya pendirian. Dikasih tuh ini beli. Dibilangin terap ini ikut terus ya, nggak akan pernah ada ujungnya. Dan biasanya tidak akan menemukan titik kesembuhan. Apalagi kalau misalnya datang ke peruqyah satu sampai ke peruqyah lain hanya cari kesembuhan, nggak akan ketemu. Dia udah salah ininya, mindsetnya, paradigmanya sudah salah. Ya, harusnya yang dicari adalah apa? Ridhonya Allah. Ima lain, ingin cari kesembuhan. Apalagi banding-bandingin. Maka kalau ada pasien yang ngejadikan terapis lain di hadapan kita, jangan dilayani, suruh pulang. Ada hasad di hatinya. Ada terapis juga ayahnya, mau goreng. Pokoknya mau kudu ka urang katanya mau goreng. Nauzubillahi min dzalik. Trainer juga ada. Trainer, aku hebat. Dia naonan hebatan orang. Nauzubillahi min dzalik. Punya penyakit dia hasad. Dan seperti itu sukar disembuhkan. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Bercak-bercak ini seperti kayak yang bergerak seperti gerakan. Itu sudah merupakan namanya amnesia. Ya, siap. Apa nih gangguan tuh? Siap. Apa sih bagi orang awam ini bekam itu apa, hijamah sunat itu apa? Baik. Bekam atau hijamah itu adalah salah satu metode pengobatan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Iya. Dan di beberapa literatur kitab Tibun Nabawi sudah ada definisinya nih, Bang. Hijamah atau bekam adalah metode pengobatan ya dengan cara pengkopan awal sekian saat, sekian menit. Setelah itu dilakukan perlukaan ringan ya, mikroinvasif, kemudian dikop lagi hingga terkeluarkan darah yang sudah menjadi ampas di dalam tubuh kita. Insya Allah maksimal. Dan ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Ya, Masya Allah. Tepatnya kalau anak berpendapat hijamah atau bekam ini adalah salah satu khas metode pengobatan yang dari Timur Tengah. Demikian. Bisa jadi ya, karena ada hadis lain pula min sunanil mursalin ya. Jadi sunahnya para nabi
para nabi itu atau rasul itu yang ada tentang siwak, rasa malu, tentang bekam, ya, tentang pemaaf, ya, dan wewangian. Insya Allah. Namanya bekam itu harus ada proses yang dilakukan. Namanya itu membekam itu, ya, harus ada proses yang saya yakini. Yang pertama adalah proses penarikan terhadap kulit. Kenapa? Yang akan dikeluarkan darah itu, ya, itu melalui jaringan kulit tersebut. Makanya harus ada proses. Kalau saya ada 3 proses. Yang pertama adalah proses, ya, penarikan kulit. Yang kedua adalah proses perlukaan. Yang tadi saya sampaikan harus menyakiti. Yang ketiga adalah proses mengeluarkan. Ya. Nah, kalau tidak ada proses tersebut, 3 proses tersebut, saya suka menyampaikan bahwa itu bukan hijamah. Ya kan? Oke. Sekarang kalau cuman sekedar hanya mengeluarkan darah tanpa ada proses itu bukan hijamah. Ya, ini teman-teman di sini ada praktisi al-fasdu, ya. Ya kan? Nah, kan mengeluarkan darah juga. Betul nggak? Nah, seperti itu. Sedangkan proses dalam hijamah itu perlukaannya pun harus ada syaratnya, ya. Dan melukainya itu pun harus ada prosesnya dulu, bukan hanya sekedar, ya, keluar darah, efek daripada luka, kemudian keluarlah cairan namanya toksin ataupun darah statis. Tidak, ya. Makanya ada proses-proses dulu. Tadi disampaikan oleh Ustaz Rahmat, ya, ada bagian kulit yang harus ada penarikan. Kenapa? Karena memang seperti itu. Baik, ya, Bapak Ibu, insya Allah, karena saya yakin bahwa kalau tidak ada proses 3 proses tersebut, ya, bisa, seperti itu bukan namanya hijamah. Ya, harus ada penarikan kulit, ya, kemudian perlukaan, ya, kemudian juga dilanjutkan dengan pengeluaran darah, tapi dengan proses penarikan kulit kembali. Baik. Jadi nggak usah khawatir salah titiknya di mana gitu. Yang pasti kalau sudah ada yang gerenjel di tengah dan belikat atau di pinggul, itu akan bermasalah kalau misalkan di belikat itu akan terasa ke tangan imbasnya. Tangan sering pegal, semutan gitu. Ya. Terus kalau di kaki, di pinggul itu rasa pegel gitu ya. Itu kan. Pernah saya totok itu anak umur 7 tahun jatuh 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu dia jatuh nggak ngomong. Nah, ayahnya melihat dia jalannya agak dingdek gitu ya. Begitu diperiksa ke dokter ternyata lebih pendek 2 cm gitu. Dan yang pendek itu lebih kecil diameternya kakinya gitu. Ya, seperti inilah gitu. Jauh ya, 2 cm mah jauh ya, jaraknya segini ya. Itu kaki kanannya tinggi, agak panjang, kaki kirinya juga pendek. Dan yang kaki kirinya itu lebih kecil diameternya gitu. Alhamdulillah, tasizin Allah ditopung selama 3 kali saya terapi normal gitu. Normal, jadi nggak begini lagi gitu. Itu anak-anak, tapi kalau dewasa, kalau sudah jatuh duduk, lebih baik harus segera diterapi gitu. Dan lebih bagus memang harus disinergikan dengan bekam. Jadi sumbatannya itu terurai,
ngalir dengan di darahnya, kemudian akan dibuang kan toksinnya gitu. Ya, itu akan lebih efektif. Gitu. Gimana? Normalnya itu untuk lebih efektif seharusnya 45 menit. Itu normalnya ya. Dan biasanya para terapis tuh maksimal sekali terapi itu sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam. Gitu. Manusia, kau alami insan di jalannya. Riahi hadapan manusia, padahal Allah tahu apa yang kau kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Kita jauh-jauh datang dari Kalimantan dalam rangka untuk mengikuti Sanlat Tibun Nabawi angkatan yang kedua, insyaallah. Pertama kita berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra ya. Kita disuruh belajar ya. Makanya kita sebagai orang yang menyadari bahwa kita ini perlu dengan ilmu, butuh dengan ilmu, makanya kita perlu belajar. Belajar jauh-jauh datang ke sini dari Kalimantan dalam rangka untuk belajar Tibun Nabawi. Ya, motivasinya yakni dalam rangka untuk sehat ya. Yang mudah-mudahan dengan sehat, dengan Tibun Nabawi ini bisa memberikan manfaat sehat kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita mudah-mudahan bisa dengan mengikuti Tibun Nabawi ini, insya Allah memberikan manfaat kepada yang lain dan juga dalam rangka dakwah kepada yang lain. Tujuan saya mengikuti pelatihan Tibun Nabawi Sanad angkatan kedua ini adalah semata-mata ingin menimba ilmu sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencari ilmu supaya mengangkat derajat dari hambanya. Dan Rasulullah juga mewajibkan kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Sebelumnya sudah mengikuti pelatihan seperti ini, namun bukan bekam ya, tapi totok punggung dan akupressure serta totok spinal vibration. Ini untuk mendalami, kemarin pernah dasarnya, namun belum diaplikasikan. Dan ketika melihat brosur di pelatihan ini, selain bekam ada ilmu-ilmu lain yang memang ingin menjadi tambahan untuk aplikasi ilmu kami. Perjuangan bertaruh, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, kesana kau ragu. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak engkau mampu, agar kemenangan jadi milikmu. Terpencar saat oposisi daripada stimulus yang ada di alfa inomas dikasih ini kata saudara. Bahasa ilmiahnya. Ya, ternyata di sisi Bapak cek stimulus untuk meningkatkan imunitas pilantus uriner. Apa itu? Menyerang. Banyak kamu. Kenapa?
tinggal satu selesai. Oke, masalah liver, indikasi paru-paru banyak nih, ya. Pokoknya lihat indikasi visual secara dulu. Nah ini Pak. Jadi ketika tulang-tulang luar sini, mata, telinga, peredaran darah, jantung, kerongkongan dan sebagainya, ini banyak sekali. Ini rumusnya juga secara umum, tapi ini secara global. Ini C1 larinya kemana, organ apa saja, C5 kemana saja, T toraksikal. Jadi Pak, C itu servikal, T itu toraksikal, L itu lumbar, S itu sakrum. Ya, ini penyakit-penyakitnya. Ini Pak, ini rumus. T1 toraksikal 1 tangan bawah gitu. Nah ini maksud saya tadi Pak. Jika ada sebuah keluhan di tonjolan T1, cek pas. Kayaknya lengannya masalah ya. Terus ada perubahan dengan masa pernapasan dan sebagainya. Pak, T2 ini toraksikal contoh. Bisa jadi ini sakrum atau servikal, C1 di mana, C2 di mana. Ini yang saya katakan tadi. Setelah diagnosa, cek itu C1, T1 atau mana. Maka cek lagi rumusnya. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian tahu seperti ini, gampang solusinya. Bekamnya misalnya ternyata ini berhubungan dengan pernapasan. Pernapasan berhubungan dengan apa? Paru-paru. Bekamnya di mana? Di tadi area paru-paru, zohor, bagian sikut, ya, ketiak yang itu. Bekam di situ besar. Atau ketika tidak kuat, saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang. Ada juga dari Hindu ya, ada juga dari Buddha. Dan itu mereka Konghucu juga ada ya, di Bekam rutin loh, rutin ya. Ada ustadznya sendiri belum di Bekam. Ya, Konghucu rutin setiap bulan di Bekam. Ustadznya sendiri belum pernah di Bekam. Ada ustadz di daerah luar sana lah ya, bukan di Bogor, di daerah luar sana ya. Mudah-mudahan dengan adanya dari sharing ini ya bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengalaman ya. Saya hanya sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman saja dari yang pernah saya lakukan selama ini. Bagaimana bekam itu, khususnya bekam, karena saya nulis materi ini dari pengalaman bekam dan bisa bisa diganti lah ya dengan terapi-terapi lainnya, entah jurus itu agar bekam, jurus itu agar otot punggung bermutu, atau dengan batak bermutu, atau dengan gurah bermutu dan sebagainya. Yang pertama, mau tahu nggak Bu jurus itu ya? Apa kira-kira? Saya bagi 3 ya. Dulu saya membagi ini 7 bagian karena berdasarkan pengalaman yang ada, para peserta kebanyakan di atas 30 tahun ya, hanya saya aja yang baru 24.
kebanyakan susah ininya, susah menghafal kalau ada 7 poin. Tapi kalau 3 poin aja biasanya mudah dihafalnya. Yang pertama masalah terapis. Si terapis ini harus bagaimana ya? Bagaimana kita ketika menterapi klien kita, baik itu mau bekam, mau digurah, mau dipasdu, mau ditotok punggung atau mau dipijat ya, refleksi, ada akupresur, ada batek dan sebagainya. Yang kedua masalah tempat terapi. Tempat terapi pun harus kita perhatikan. Selamanya jadi bekam keliling terus ya. Itu kurang apa ya? Bukannya salah ya, silakan. Kalau kita emang belum mampu buka, silahkan kita berbagi manfaat ya dengan mengunjungi saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dengan dibekam atau lainnya. Yang ketiga, solusi lain untuk kesembuhan si klien. Ini ya 3 masalah si terapi itu sendiri harus bagaimana. Kemudian masalah tempat terapi. Yang ketiga ada solusi yang harus diperhatikan oleh klien. KTNI adalah komunitas Tibun Nabawi Indonesia, didirikan sejak tahun 2016. Kami kumpulan para terapis di seluruh Indonesia, berbagai macam terapi yang ada di Indonesia, tentunya yang tidak melanggar syariat. Alhamdulillah kami mengadakan pelatihan-pelatihan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pelatihan pada hari ini adalah dengan tema Sanlat Tibun Nabawi yang kedua. Adapun yang pertama dulu dilaksanakan di Bogor juga, di wilayah Parung Bogor. Sekarang alhamdulillah kita mengadakan di wilayah Puncak Bogor tanggal 6 dan 7 Februari 2021. Alhamdulillah peserta dari berbagai wilayah seperti di Bogor, Tangerang, Bekasi, dari wilayah Jawa Tengah, ada juga dari beberapa kawan dari Kalimantan Barat ikut acara pesantren kilat ini. Alhamdulillah. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, maka